Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hipersensitivitas tipe 4. Perkenalkan juga nama dari anggota kami, yaitu ada Afis Teji Adiguna, Anita Eka Saputri, Ashar Pratama Nugraha, Herlan Budi Kusuma, Didi Agusriani, Lintang Septiani Putri, Mirna Artin Setiara Hoyu, Putri Anggun Standing Room, dan Septiani Shirley Angeli. Kemudian definisi dari hipersensitivitas adalah kekebalan tubuh di mana tubuh seorang menjadi sensitif dalam bereaksi secara imunologi terhadap bahan-bahan yang umumnya non-imunogenik. Dengan kata lain, tubuh manusia bereaksi berlebihan terhadap lingkungan atau bahan-bahan yang oleh tubuh dianggap asing atau berbahaya. Bahan-bahan yang menyebabkan hipersensitivitas tersebut disebut alergen. Hipersensitivitas dapat diklasifikasikan atas dasar mekanisme imunologis yang mediasi penyakitnya. Klasifikasi ini juga membedakan antara respon imun yang menyebabkan luka jaringan atau penyakit, patologinya, dan juga manifestasi klinisnya. Kemudian mekanisme alergi. 1. Tahap sensitisasi. Terhadap sensitisasi muncul ketika tubuh memproduksi antibodi IgE yang spesifik. Terhadap sensitisasi ini juga disebut dengan tahap induksi. Merupakan kontak pertama dengan alergen atau yaitu ketika mengkonsumsi makanan penyebab alergi. 2. Terhadap elisitasi. Fase elisitasi terjadi jika terdapat pajanan ulang. Ketika pajanan dengan makanan atau penyebab alergi yang sama, protein akan meningkat molekul di sel mediator atau sel basofil dan sel mast. Terhadap elisitasi yang menyebabkan tubuh mengeluarkan molekul yang menyebab inflamasi seperti leukotrien dan histamin. Efek yang timbul serta keparahan alergi dipengaruhi oleh konsentrasi dan tipe alergen, rute pajanan, dan sistem organ yang terlibat atau misalnya kulit, saluran cerna, saluran pernapasan, dan darah. Kemudian tanda-tanda gejala alergi. Gejala-gejala alergi bisa mulai dari ringan ke sangat serius. Misalnya hives atau Wells room blisters atau masalah kulit disebut eksim. Ini adalah yang paling umum gejala alergi obat. Kemudian 2. Batuk, wheezing, hidung, dan kesulitan bernafas. 3. Demam, kemudian kulit melepuh dan mengelupas. Masalah ini juga disebut racun berhubungan dengan kulit, nekrolisis, dan dapat membawa maut jika tidak dirawat. Kemudian ada yang terakhir, anafilisis, yang merupakan reaksi paling berbahaya, dapat membawa maut, dan akan memerlukan perawatan darurat. Gejala seperti hives dan kesulitan bernafas biasanya muncul dalam waktu 1 jam setelah minum obat. Reaksi cepat tanpa perawatan dapat masuk ke shock. Kemudian ada gambaran lain yang menandakan adanya gejala alergi, yaitu yang pertama adanya penonjolan kemerahan seperti orang terkena cacar,
Yang kedua adanya biduran, adanya kemerahan pada kulit yang disertai dengan siklik kulit, adanya pendarahan dalam kulit seperti kemerahan pada penderita demam berdarah dengue, adanya radang pada pembuluh darah atau vaskulitis, adanya reaksi kemerahan karena kontak dengan sinar matahari, adanya penonjolan bernanas seperti jerawat, yang terakhir yaitu kelainan gawat darurat seperti kulit seperti terbakar yang dalam klinik disebut nekrolisis epidermal toksik. Kemudian tipe 4 yaitu reaksi tipe lambat. Pada reaksi hipersensitivitas tipe 1, 2, dan 3 yang berperan adalah antibodi imunitas humoral, sedangkan pada tipe 4 yang berperan adalah limfosit T atau dikenal sebagai imunitas seluler. Imunitas seluler merupakan mekanisme utama respon terhadap berbagai macam mikroba, termasuk patogen intrasel seperti Mycobacterium tuberculosis dan virus, serta agen eksternal seperti protozoa, fungi, dan parasit. Hipersensitivitas tipe 4 diperantarai oleh sel T tersensitisasi secara khusus bukan antibodi dan dibagi lebih lanjut menjadi 2 tipe dasar. Yang pertama yaitu hipersensitivitas tipe lambat, yang kedua ada sitotoksisitas sel langsung. Hipersensitivitas tipe lambat yaitu ada diinisiasi oleh sel T CD4+, sedangkan untuk sitotoksisitas sel langsung diperantari oleh sel T CD8+. Kemudian ada endokurikulum. Pada hipersensitivitas tipe lambat, sel T CD4+, tipe T helper 1 mensekresi sitokin sehingga menyebabkan adanya perekrutan sel lain, terutama pada makrofag, yang merupakan sel efektor utama. Pada sitotoksisitas seluler, sel T CD8 sitotoksik menjalankan fungsi efektor. Hipersensitivitas tipe 4 melibatkan cedera jaringan di mana sel respon imun dimediasi oleh T limfosit. Sel mediated immunity berisi reaksi delayed tipe hipersensitivitas atau DTH yang diinisiasi oleh sel T CD4 dan sel sitotoksisitas langsung dimediasi oleh sel T CD8. Ini adalah pola utama tanggapan kekebalan tidak hanya untuk berbagai interagen mikrobiologi seluler, khususnya yaitu Mycobacterium diphtherium, tetapi juga untuk banyak virus, jamur, protozoa, dan parasit menurut Kazuo Kobayashi 2001. Sedangkan untuk metode mengidentifikasi hipersensitivitas, yaitu dalam beberapa tahun terakhir metode telah dikembangkan dan disempurnakan untuk mendeteksi hipersensitivitas tipe 4. Secara historis, peran sel T dalam reaksi hipersensitivitas telah diabaikan. Namun, penelitian terbaru telah diklarifikasi dan menganalisis peran sel T dalam hipersensitivitas yang telah memberikan pemahaman yang lebih baik dari reaksi delayed tipe hypersensitivity. Dua metode utama untuk memverifikasi tipe 4 hipersensitivitas pada pasien yaitu ada delayed type testing dan lymphocyte transformation test menurut Primau dan Addiction 2001 dalam David Mark dan Kelly Olson 2009. Kemudian perbedaan hipersensitivitas dan toksisitas. Hipersensitivitas dan toksisitas tampak terkait kejadian, namun mereka adalah dua tanggapan yang berbeda yang dapat terjadi pada isolasi satu sama lain. Reaksi hipersensitivitas dapat terjadi setelah kontak akut dengan antigen, sedangkan toksisitas adalah reaksi berbahaya yang mungkin terjadi dengan paparan substansi yang berlebihan menurut Halbach 2005. Sedangkan menurut
Skal dan Setskal 1999 untuk menjelaskan lebih lanjut, hipersensitivitas dapat terjadi tanpa reaksi toksik karena respon hipersensitif tidak tergantung pada dosis dan dapat terjadi dengan tingkat yang sangat rendah dari antigen. Selanjutnya ada komponen seluler DTH atau delayed type hypersensitivity. Granuloma ditandai dengan ekspresi reaksi DTH klasik yang merupakan gangguan imunitas yang diperantarai sel. Granuloma merupakan daerah vokal dari inflamasi granul maltosa yang merupakan respon inflamasi kronis, di mana jenis sel yang dominan adalah makrofag yang aktif dengan penampilan epiteloid. Dengan demikian, granuloma didefinisikan sebagai kumpulan sel-sel monosit garis keturunan atau makrofag sel epiteloid dan multisel raksasa beralas logam seperti epiteloid menyatu dengan atau tanpa kehadiran tambahan sel-sel inflamasi lainnya. Granuloma agen merangsang persit dalam jaringan karena mereka tidak larut. Fitur histopatologis umum, infiltrasi leukosit mononuklear terlihat dalam berbagai granuloma penyakit lomatus disebabkan oleh agen infeksi, yaitu ada umbikulosis, lepra, sifilis, penyakit kucing awal, histoplasmiosis, cidioidomycosis, leishmaniasis, dan sistosomiasis. Agen non-infeksi yaitu ada pneumokoniosis, silikosis, dan berliosis atau tidak diketahui agen. Kemudian ada kerusakan jaringan oleh DTH. DTH adalah mekanisme utama pertahanan dari intrapatogen seluler, termasuk mikrobakteria, jamur, dan parasit tertentu, dan menggantungkan dan juga terlibat dalam transpenolakan tanaman dan imunitas tumor. Selain karena menggantungkan atau peran pelindung, DTH juga dapat menjadi penyebab penyakit termasuk radang granul maltosa, kalsifikasi, kaseasi, nekrosis, dan pembentukan rongga. Ekspresi imunitas diperantarai sel, oleh karena itu menghasilkan hasil patologis dan protektif. Granuloma mengembangkan rim enkapsulasi fibroblast dan jaringan ikat. Klasifikasi hipersensitivitas tipe 4. Ada 4 jenis reaksi hipersensitivitas tipe 4. Yang pertama yaitu hipersensitivitas Jones-Moll atau reaksi JM. Reaksi JM ditandai dengan infiltrasi basofil di bawah epidermis. Hal tersebut biasanya ditimbulkan oleh antigen yang larut dan disebabkan oleh limfosit yang peka terhadap siklofosfamid. Reaksi JM atau cutaneous basophil hypersensitivity atau CBH merupakan bentuk CMI yang tidak biasa dan telah ditemukan pada manusia sesudah suntikan antigen intradermal yang berulang-ulang. Reaksi biasanya terjadi sesudah 24 jam, tetapi hanya berupa eritem tanpa indurasi yang merupakan ciri dari CMI. Eritem itu terdiri atas infiltrasi sel basofil. Mekanisme sebenarnya masih belum diketahui. Kelinci yang digigit tungau menunjukkan reaksi CBH yang berat di tempat tungau, menentukan yang dapat mematikan dan melepaskan
tungau tersebut. Basofil telah ditemukan pula pada dermatis kontak yang disebabkan alergen seperti Poison IV, penolakan ginjal, dan beberapa bentuk konjungtivitas. Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa basofil mempunyai peranan dalam penyakit hipersensitivitas. Reaksi JM ditandai oleh adanya infiltrasi basofil di bawah epidermis. Hal tersebut biasanya ditimbulkan oleh antigen yang larut dan disebabkan oleh limfosit yang peka terhadap siklofosfamid. Reaksi JM atau cutaneous basophil hypersensitivity atau CBH merupakan bentuk CMI yang tidak biasa dan telah ditemukan pada manusia sesudah suntikan antigen intradermal yang berulang-ulang. Reaksi biasanya terjadi sesudah 24 jam, tetapi hanya berupa eritrem tanpa indurasi yang merupakan ciri dari CMI. Eritrem itu terdiri dari infiltrasi sel basofil, mekanisme sebenarnya masih belum diketahui. Yang kedua ada hipersensitivitas kontak dan dermatitis kontak. Dermatitis kontak dikenal dalam klinik sebagai dermatitis yang timbul pada titik tempat kontak dengan alergen. Reaksi maksimal terjadi setelah 48 jam dan merupakan reaksi epidermal. Sel Langerhans sebagai antigen presenting cell atau APC memegang peranan penting pada reaksi ini. Inokulasi atau penyuntikan melalui kulit cenderung untuk merangsang perkembangan reaksi sel T dan reaksi tipe lambat yang sering disebabkan oleh benda asing yang dapat mengadakan ikatan dengan unsur tubuh untuk membentuk antigen baru. Oleh karena itu, hipersensitivitas kontak dapat terjadi pada orang-orang yang menjadi peka karena pekerjaan yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia seperti prikil klorida dan kromat. Kontak dengan antigen mengakibatkan ekspansi klon di sel T yang mampu mengenal antigen tersebut dan kontak ulang menimbulkan respon seperti yang terjadi pada CMI. Kelainan lain yang terjadi adalah pelepasan sel epitel atau spongiosis, menimbulkan infiltrasi sel efektor. Hal ini menimbulkan dikeluarkannya cairan dan terbentuknya gelembung. Yang ketiga yaitu reaksi tuberkulin. Reaksi tuberkulin adalah reaksi dermal yang berbeda dengan reaksi dermatitis kontak dan terjadi 20 jam setelah terpajan dengan antigen. Reaksi terdiri dari infiltrasi monoklier atau 50% limfosit dan sisanya yaitu monosit. Setelah 48 jam timbul infiltrasi limfosit dalam jumlah besar di sekitar pembuluh darah yang merusak hubungan serat-serat kolagen kulit. Dalam beberapa hasil antigen dimusnahkan dengan cepat sehingga menimbulkan kerusakan. Di lain hal, terjadi hal-hal seperti yang terlihat sebagai konsekuensi CMI. Kelainan kulit yang khas pada penyakit cacar, campak, dan herpes ditimbulkan oleh karena CMI terhadap virus ditambah dengan kerusakan yang diinfektif oleh virus sel T. Kemudian yang terakhir yaitu ada reaksi granuloma. Menyusul respon akut terjadi influx monosit, neutrofil, dan limfosit jaringan. Bila keadaan menjadi terkontrol, neutrofil tidak dikerahkan lagi berdegenerasi. Selanjutnya dikerahkan sel monoklier. Pada stadium ini dikerahkan monosit, makrofag, limfosit, dan sel plasma yang memberikan gambaran patologik dan inflamasi kronik. Menyusul respon akut terjadi influx monosit, neutrofil, dan limfosit ke jaringan. Bila keadaan menjadi terkontrol, maka neutrofil tidak dikerahkan lagi berdegenerasi. Selanjutnya dikerahkan sel monoklier. Pada stadium ini dikerahkan monosit, makrofag, limfosit, dan sel plasma yang memberikan gambaran patologik dari inflamasi kronik.
Dalam inflamasi kronik ini, monosit dan makrofag mempunyai 6 peranan penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menelan dan mencerna mikroba, debris seluler, dan neutrofil yang berdegenerasi. Yang kedua, ada modulasi respon imun dan fungsi sel T melalui presentasi antigen, yaitu APC, dan sekresi sitokin. Kemudian yang ketiga yaitu memperbaiki kerusakan jaringan dan fungsi sel inflamasi melalui sekresi sitokin. Yang selanjutnya yaitu ada patofisiologi. Limfosit CD4 mengenali antigen peptida dari basil tuberkel dan juga antigen kelas 2 pada permukaan limfosit atau sel dendrit yang telah memproses antigen mikrobakterium tersebut. Proses ini membentuk sel CD4 tipe T helper 1 tersensitasi yang tetap berada di dalam sirkulasi selama bertahun-tahun. Masih belum jelas mengapa antigen tersebut mempunyai kecenderungan untuk menginduksi respon T helper 1, meskipun lingkungan sitokin yang mengaktifasi sel T naif tersebut tampak sesuai. Saat dilakukan injeksi kutan, tuberkulin berikutnya pada orang tersebut, sel memori memberikan respon kepada antigen yang telah diproses pada APC dan akan diaktifasi mengalami transformasi dan proliferasi yang luar biasa disertai dengan sekresi sitokin T helper 1. Sitokin T helper 1 inilah yang akan akhirnya bertanggung jawab untuk mengendalikan perkembangan respon DTH. Secara keseluruhan, sitokin yang paling bersesuaian dalam proses tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada interleukin 12, ada interferon gamma, dan ada tumor nekrosis faktor. Interleukin 12 merupakan suatu sitokin yang dihasilkan oleh makrofag setelah interaksi awal dengan basil tuberkel. IL-12 ini sangat penting untuk induksi DTH karena merupakan sitokin utama yang mengarahkan diferensiasi sel T helper 1. Selanjutnya, sel T helper 1 merupakan sumber lain yang dicantumkan di bawah. IL-12 juga merupakan penginduksi sekresi interferon gamma dan oleh sel T dan sel NK yang poten. Interferon gamma mempunyai berbagai macam efek yang merupakan mediator DTH yang paling penting. Interferon gamma merupakan aktivator makrofag yang sangat poten yang meningkatkan produksi makrofag interleukin 12. Makrofag teraktivasi mengeluarkan lebih banyak molekul kelas 2 pada permukaannya, sehingga meningkatkan kemampuan penyajian antigen. Makrofag ini juga mempunyai aktivitas fagositik dan mikrobisida yang meningkat. Demikian pula dengan kemampuan membunuh sel tumor. Makrofag teraktivasi mensekresi beberapa faktor pertumbuhan polipeptida, termasuk faktor pertumbuhan yang berasal dari trombosit PDGF dan TGF-I yang merangsang proliferasi fibroblast dan meningkatkan sintesis kolagen. Secara ringkas, aktivasi interferon gamma meningkatkan kemampuan makrofag untuk membasmi agen penyerangan. Jika aktivasi makrofag terus berlangsung, akan terjadi fibrosis. Kemudian, tumor nekrosis faktor dan limfosin adalah sitokin yang menggunakan efek pentingnya pada sel endotel, yaitu dengan meningkatkan sekresi nitrit oksida dan prostasiklin yang membantu peningkatan aliran darah melalui vasodilatasi lokal. Meningkatnya
Pengeluaran selektin E yaitu suatu molekul adesi yang meningkatkan perlekatan sel mononuklear. Induksi dan sekresi faktor kemostasis seperti interleukin 8, perubahan ini secara bersama memudahkan keluarnya limfosit dan monosit pada lokasi terjadinya respon DHT. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Mbak Anita untuk melanjutkan slide berikutnya. Oke, suaranya cukup jelas. Jelas. Slide-nya. Ya, selanjutnya ada manifestasi klinis. Manifestasi klinis hipersensitivitas tipe 4 dapat berupa reaksi paru akut seperti demam, sesak, batuk, dan efusi pleura. Obat yang tersering menyebabkan reaksi ini yaitu nitrofuratonin, nefritis interstisial, ensefalomyelitis, hepatitis juga dapat merupakan manifestasi reaksi obat. Next. Ciri-ciri reaksi hipersensitivitas tipe 4 menurut Gupte adalah 1. Perlu rangsangan antigen. 2. Pada penderita yang peka reaksi terjadi pada pemaparan terhadap antigen yang khas, misalnya reaksi tuberkulin. 3. Masa inkubasi berlangsung selama 7-10 hari. Hipersensitivitas tipe lambat dapat dipindahkan melalui sel-sel jaringan limfoid, eksudat peritoneum, dan limfosit darah. Gejala-gejala dari reaksi hipersensitivitas tipe 4 yaitu 1. Toksemia umum, yaitu kelesuan, batuk, sesak nafas, nyeri tungkai, muntah, kekakuan, dan limfopenia. 2. Ada reaksi vokal, yaitu jika sejumlah besar antigen dimasukkan pada jaringan segar yang peka, akan timbul reaksi alergi disertai nekrosis jaringan, misalnya pada bronkopneumonia tuberkulosis. Reaksi hipersensitivitas tipe 4 terdiri dari 2 jenis, yaitu 1. Reaksi granulomatosa dan 2. Reaksi tuberkulin. Reaksi granulomatosa ditandai dengan pembentukan granuloma yang terdiri dari sel-sel berinti tunggal yang telah berubah histiosit, sel-sel epiteloid, dan sel-sel dari benda asing. Reaksi tuberkulin, hipersensitivitas tuberkulin adalah bentuk alergi bakterial spesifik terhadap produk filtrat biakan yang bila disuntikan ke kulit akan menimbulkan reaksi hipersensitivitas lambat tipe 4. Penyebab gangguan hipersensitivitas. Ada beberapa hal yang menyebabkan gangguan hipersensitivitas secara umum, yaitu reaksi hipersensitivitas dapat ditimbulkan secara eksogen oleh antigen lingkungan seperti mikroba dan non-mikroba, atau secara endogen oleh antigen diri atau self. Manusia hidup di lingkungan yang penuh dengan zat-zat yang mampu menimbulkan respon imun. Antigen eksogen meliputi yang ada di debu, serbuk sari, makanan, obat-obatan, mikroba, dan berbagai bahan kimia. Selanjutnya, hipersensitivitas biasanya diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara mekanisme efektor, respon imun, dan mekanisme kontrol yang berfungsi membatasi respon-respon secara normal. Perkembangan penyakit hipersensitivitas seperti alergi dan autoimun sering dikaitkan dengan pewarisan gen kepekaan tertentu. Mekanisme cedera jaringan. Pada reaksi hipersensitivitas sama dengan mekanisme efektor pertahanan terhadap infeksi patogen. Masalah pada hipersensitivitas adalah karena reaksi-reaksi ini kurang terkontrol, berlebihan, atau tidak tepat, misalnya secara normal berlawanan terhadap antigen lingkungan dan antigen diri. Kesimpulan, reaksi alergi disebabkan alergen yang mempunyai manifestasi bervariasi dan terbagi menjadi reaksi cepat, tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Hipersensitivitas tipe 1 ditengahi oleh IgE dan dikeluarkan dari sel mast dan basofil. Hipersensitivitas tipe 2 muncul ketika antibodi melilit pada antigen sel pasien, menandai mereka untuk penghancuran. Hal ini juga disebut hipersensitivitas sitotoksik.
dan ditengahi oleh antibodi IgG dan IgM. Kompleks imun, kesatuan antigen, protein komplement, dan antibodi IgG dan IgM ditemukan pada berbagai jaringan yang menjalankan reaksi hipersensitivitas tipe 3. Hipersensitivitas tipe 4 atau juga diketahui sebagai seluler biasanya membutuhkan waktu antara 2 dan 3 hari untuk berkembang. Reaksi tipe 4 ikut serta dalam berbagai autoimun dan penyakit infeksi, tetapi juga ikut serta dalam kontak dermatitis. Reaksi tersebut ditengahi oleh sel T, monosit, dan makrofag. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.